Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Akma Pentatika Artakusuma Dewi, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, peserta mata kuliah Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif tahun 2023. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang analisis framing. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang analisis framing, analisis naratif, dan analisis semiotika. Yang pertama adalah analisis framing. Analisis framing adalah pendekatan yang digunakan untuk memahami bagaimana media massa, organisasi, dan individu secara aktif memilih, menekankan, mengabaikan, atau menyusun pesan-pesan yang dikomunikasikan dalam konteks tertentu. Framing adalah proses pilihan dan penekanan terhadap beberapa aspek dari suatu isu yang lebih menonjol daripada yang lain. Menurut Alex Sober, pada bukunya yang berjudul Analisis Teks Media tahun 2015, framing merupakan teknik penyajian realitas yang tidak dimanipulasi seluruhnya, namun hanya dibelokkan secara halus dengan menonjolkan sebagian realita atau selektif terhadap realita lainnya. Contohnya pada peristiwa tangkap tangan kepala daerah yang melakukan korupsi, media melakukan framing dengan mendiskreditkan kepala daerah tersebut. Munculnya botol hand sanitizer, Kemensos berstiker bergambar Bupati Klaten Sri Mulyani. Adapun komponen analisis framing yaitu yang pertama, framing device adalah alat yang digunakan untuk membangun frame tertentu dalam komunikasi. Ini bisa berupa kata-kata, gambar, narasi, judul, dan elemen lainnya yang mempengaruhi bagaimana pesan disusun dan diterima. Yang kedua ada frame building, adalah proses di mana pengirim pesan memilih frame tertentu dan membangun narasi atau argumentasi yang sesuai dengan frame tersebut. Ini melibatkan pilihan kata, sudut pandang, penekanan, dan pengabaian yang mengarah pada pengaturan pesan dalam frame tertentu. Yang ketiga ada frame setting. Frame setting adalah konteks sosial, politik, atau budaya di mana pesan-pesan di frame. Konteks ini mempengaruhi cara pesan diterima dan diinterpretasikan oleh audiens. Yang keempat ada frame sponsorship, merujuk pada pihak yang bertanggung jawab atas framing pesan. Ini bisa berupa individu, organisasi, media massa, atau kelompok kepentingan. Frame ini memainkan peran penting dalam menentukan agenda sudut pandang yang disampaikan dalam framing. Kemudian ada metode analisis framing. Yang pertama adalah analisis konten. Digunakan untuk mengidentifikasi frame-frame yang ada di dalam pesan media massa dan dokumen tertentu. Yang kedua, analisis wacana melibatkan pemeriksaan pemilihan kata, konstruksi kalimat dalam konteks komunikasi yang digunakan dalam pesan-pesan. Selanjutnya adalah analisis naratif. Analisis naratif adalah pendekatan yang digunakan untuk memahami, menganalisis, dan menafsirkan struktur dan elemen-elemen naratif yang ada dalam sebuah cerita atau narasi. Naratif sendiri adalah cara manusia menyampaikan pengalaman, informasi, dan nilai-nilai melalui rangkaian peristiwa yang saling terhubung. Menurut Webster dan Metrova, narasi atau naratif adalah suatu metode penelitian di dalam ilmu-ilmu sosial. Inti dari metode ini adalah kemampuannya untuk memahami identitas dan pandangan dunia seseorang dengan mengacu pada cerita-cerita atau narasi yang ia dengarkan ataupun tuturkan dalam aktivitasnya sehari-hari. Adapun komponen analisis naratif yang pertama adalah plot, merujuk pada urutan peristiwa dalam cerita. Ini mencakup pengenalan, konflik, klimaks, dan resolusi. Yang kedua ada karakter, tokoh-tokoh yang terlibat dalam cerita. Yang ketiga adalah tema, ide atau pesan yang ingin disampaikan melalui cerita. Tema melibatkan nilai, konflik, atau pandangan dunia yang ditangkap oleh narasi. Yang keempat ada setting, merujuk pada latar waktu dan tempat di mana cerita berlangsung. Yang kelima ada gaya naratif, melibatkan teknik-teknik penulisan dan pilihan bahasa yang digunakan oleh penulis. Analisis gaya naratif membantu kita memahami bagaimana penulis menggunakan narasi dialog, deskripsi, atau penggambaran visual untuk menghidupkan cerita. Pendekatan analisis naratif yang pertama, strukturalis. Pendekatan strukturalis melihat cerita sebagai struktur yang terdiri dari elemen-elemen naratif yang saling terhubung. Yang kedua, psikologis. Melibatkan analisis karakter dan motivasi psikologis yang mendasari tindakan karakter dalam cerita.
Yang ketiga, feminis, melihat cerita dari perspektif gender. Yang keempat, deskonstruksi, melibatkan pengungkapan dan pemaparan struktur kekuasaan, hierarki, dan oposisi yang dalam naratif. Kesimpulannya, analisis naratif memberikan wawasan dalam tentang cara sebuah cerita disusun dan pesan yang ingin disampaikan. Dengan memahami plot, karakter, tema, setting, dan gaya naratif, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang karya sastra, film, atau narasi lainnya. Pendekatan naratif yang berbeda juga memungkinkan kita untuk melihat cerita dari berbagai perspektif dan mengungkapkan makna yang lebih mendalam. Yang terakhir ada analisis semiotika. Analisis semiotika adalah pendekatan yang digunakan untuk memahami dan menginterpretasikan tanda-tanda dan makna yang ada dalam suatu teks atau konteks budaya. Semiotika melibatkan studi tentang sistem simbolik yang digunakan oleh manusia dalam menyampaikan pesan, termasuk bahasa, gambar, gestur, simbol, dan tanda-tanda lainnya. Analisis semiotika membantu kita memahami bagaimana tanda-tanda tersebut membentuk makna dan bagaimana makna-makna tersebut diterima dan diinterpretasikan oleh pembaca atau penonton. Menurut Tinar Buko, semiotika adalah ilmu yang mempelajari tentang tanda supaya dapat mengetahui bagaimana tanda tersebut berfungsi dan menghasilkan suatu makna. Sedangkan menurut Ateu adalah model sastra yang mempertanggungjawabkan semua faktor dan aspek hakiki untuk pemahaman gejala sastra sebagai alat komunikasi yang khas di dalam masyarakat maupun manapun juga. Konsep penting yang ada dalam analisis semiotika yang pertama adalah tanda. Tanda adalah unit dasar dalam analisis semiotika. Tanda terdiri dari dua komponen, yaitu signifier atau penginderaan dan signified atau yang diindera. Signifier adalah bentuk fisik dari tanda seperti kata, gambar, atau suara, sedangkan signified adalah konsep, makna, atau ide yang dikaitkan dengan signifier. Misalnya kata meja adalah signifier yang menginderakan objek meja. Yang kedua adalah denotasi dan konotasi. Denotasi adalah makna literal atau deskriptif yang terkait dengan suatu tanda. Konotasi adalah makna tambahan yang terkait dengan asosiasi dan interpretasi subjek yang dibawa oleh tanda tersebut. Misalnya, denotasi adalah gambar bunga, adalah tanaman bunga, tetapi konotasi dapat mencakup makna seperti keindahan, kesegaran, dan kehidupan. Yang ketiga adalah kode. Kode adalah sistem simbolik yang digunakan dalam suatu budaya atau konteks tertentu. Kode terdiri dari aturan dan konvensi yang mengatur penggunaan tanda-tanda dalam suatu konteks. Contohnya, kode bahasa adalah sistem simbolik yang digunakan untuk menyampaikan makna melalui kata-kata. Yang keempat ada intertekstualitas, merujuk pada hubungan antara suatu teks dengan teks yang lainnya dalam budaya yang sama. Ini melibatkan referensi, pengutipan, dan atau pengaruh dari teks yang lain membentuk dan mempengaruhi makna dalam teks tertentu. Metode analisis semiotika yang pertama, analisis semiotik ikonik. Metode ini berfokus pada analisis gambar atau representasi visual. Yang kedua ada analisis semiotik linguistik. Metode ini berfokus pada analisis bahasa. Dan yang ketiga ada analisis semiotik sosial. Metode ini melibatkan analisis tanda-tanda dalam konteks sosial dan budaya yang lebih luas. Aplikasi analisis semiotika yang pertama adalah media massa. Analisis semiotika digunakan untuk memahami bagaimana media massa menggunakan tanda-tanda visual, linguistik, dan audiovisual untuk menyampaikan pesan kepada audiens. Ini melibatkan analisis iklan, poster, film, atau program televisi. Yang kedua ada analisis semiotika sastra yang digunakan untuk memahami bagaimana tanda-tanda dalam karya sastra menciptakan makna dan mengekspresikan tema dan pesan. Ini melibatkan analisis narasi, karakter, simbol, dan bahasa yang digunakan dalam teks sastra.
Yang ketiga ada budaya populer. Analisis semiotika digunakan untuk memahami tanda-tanda dalam budaya populer seperti musik, film, atau mode. Ini melibatkan analisis simbol-simbol, gaya, dan makna yang dibawa oleh tanda-tanda dalam budaya populer. Jadi kesimpulannya adalah analisis semiotika merupakan alat yang kuat untuk memahami dan menginterpretasikan tanda-tanda dalam teks atau konteks budaya. Dengan memahami tanda-tanda, kode, dan sistem simbolik yang digunakan, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana makna dibentuk, diterima, dan diinterpretasikan oleh masyarakat.